Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai fotosintesis, aspek lingkungan dan pertanian. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, Dewi Anggraini Sekarwati, NIM 134190078, Nindi Ikhwatun Salma, NIM 134190083, Salsa Bilam Alam Istiqomah NIM 134190089 dan Muhammad Yusuf FMD NIM 134190105. Terdapat 4 subbab yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah daur karbon, yang kedua laju fotosintesis berbagai spesies tumbuhan, yang ketiga faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yang keempat, laju fotosintesis, efisiensi, dan produksi. Yang pertama yaitu mengenai daur karbon. Dasar dari pembahasan daur karbon itu sendiri yaitu jumlah CO2 di udara tetap dan sangat stabil. Sejak tahun 1850, kadar CO2 atmosfer meningkat secara eksponensial. Alasan utama peningkatan sejak tahun 1350 ini ialah pembakaran bahan bakar fosil. Tetapi, pembakaran lahan khususnya pembakaran hutan tropika juga ikut berperan, menurut Stuyver tahun 1978. Ekosistem mantap seperti hutan hujan tropik menambah CO2 ke atmosfer melalui respirasi dan pembusukan. Sebanyak yang mereka ambil, tapi bila hutan itu ditebang ataupun dibakar, karbon yang tersimpan di biomasanya dan sebagian besar atau semua simpanan karbon di tanah akan berpindah dari biosfer ke atmosfer. Daur karbon. Wadah atmosfer dan biosfer adalah yang paling kecil, sedangkan endapan cadas dengan karbonat dan korogennya yang paling besar. Yang kedua, dalam jangka pendek, CO2 ditambahkan ke atmosfer oleh respirasi tumbuhan, mikroorganisme, dan hewan oleh pembakaran bahan bakar fosil serta pembukaan lahan. Yang ketiga, dalam kurun waktu geologi, CO2 akan ditambahkan ke atmosfer melalui semburan gunung api dan semburan mata air mineral. Yang keempat, dalam jangka pendek, fotosintesis merupakan salah satu mekanisme penting dalam pengambilan CO2 dari atmosfer. Terdapat mekanisme lain mengenai pengambilan CO2 dari atmosfer. Hans dan kawan-kawan 1990 mendapatkan bahwa model mereka tentang samudra mustahil dapat menampung seluruh karbon dioksida yang diambil oleh samudra dalam jumlah yang diperkirakan oleh para ahli. Mereka menyatakan bahwa sejumlah besar CO2 nampaknya diserap di daratan oleh ekosistem darat. Jadi, sejumlah sangat kecil karbon yang diambil oleh fotosintesis pastilah difosilkan menjadi batu bara, minyak, dan gas alam. CO2 atmosfer yang terlarut dalam air akan menjadi asam karbonat. Asam ini melarutkan sejumlah kalsium dan magnesium karbonat yang terdapat dalam cadas dan tanah, membentuk ion bikarbonat. Pada akhirnya, semua ion tersebut terdampar di samudra dan laut dan diubah kembali menjadi batu kapur. Tetapi, karena sebuah molekul karbon dioksida dilepaskan dalam proses itu, maka tingkat kandungan karbon dioksida atmosfer tidak berubah. Asam karbonat juga melapukkan mineral silikat, misalnya feldspar, pada granit dan basalt. Karena silikat tidak mengandung karbon, maka ketika ion bikarbonat diubah oleh organisme laut menjadi batu kapur dan dolomit. Karbon diambil dari atmosfer dan disimpan dalam endapan cadas. Peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Gas rumah kaca dapat menyerap lebih banyak energi cahaya pada panjang gelombang panjang daripada panjang gelombang pendek. Kemudian, panjang gelombang pendek terdapat dominan pada cahaya matahari dan menembus atmosfer.
Selanjutnya, bumi kemudian memancarkan panjang gelombang yang lebih panjang yang diserap oleh gas rumah kaca dan dipancarkan kembali ke bumi sehingga memantul. Pemanasan permukaan bumi tersebut dalam waktu ratusan tahun akan menyebabkan mencairnya cukup banyak es di kutub, sehingga permukaan air laut akan naik dan menggenangi banyak kota pantai. Tetapi, keadaan tetap tidak dapat dipastikan, sebab awal dan partikel bahan pencemar di atmosfer memantulkan cahaya matahari yang datang. Jadi, peningkatan jumlah bahan pencemar itu dapat mendinginkan bumi. Laju fotosintesis berbagai spesies tumbuhan. Spesies yang tumbuh pada lingkungan yang kaya sumber daya mempunyai kapasitas fotosintesis yang jauh lebih tinggi daripada spesies yang tumbuh pada lingkungan dengan persediaan air, hara, dan cahaya yang terbatas. Laju fotosintesis berbagai spesies tumbuhan yang tumbuh pada berbagai daerah yang berbeda seperti gurun kering, puncak gunung, dan hutan tropika sangat berbeda. Kapasitas fotosintesis daun diartikan sebagai laju fotosintesis persatuan luas daun pada keadaan cahaya jenuh, konsentrasi karbon dioksida dan oksigen normal, suhu optimum, dan kelembapan nilai tinggi beragam dengan kelipatan hampir 2 besaran, yang telah ditelaah oleh Percy dan kawan-kawan pada tahun 1987. Perbedaan ini sebagian disebabkan oleh yang pertama, keragaman cahaya, yang kedua suhu, dan yang terakhir ketersediaan air. Tetapi, tiap spesies menunjukkan perbedaan yang besar pada kondisi khusus yang optimum bagi mereka. Kapasitas tertinggi ditemukan pada tumbuhan gurun, setahun, dan rerumputan gurun bila air tersedia. Spesies dengan lintasan C4 untuk penambatan CO2-nya umumnya mempunyai laju fotosintesis tertinggi, sedangkan tumbuhan sukulen gurun yang tumbuh lambat dan menganut metabolisme asam Crassulaceae atau CAM termasuk yang paling lambat laju fotosintesisnya. Kelompok tumbuhan yang menarik perhatian ialah spesies alpin dan spesies kutub utara tahunan. Tumbuhan ini biasanya mempunyai musim tumbuh yang pendek. Spesies alpin membutuhkan waktu siang yang sedang lamanya dan tingkat cahaya yang tinggi. Sedangkan kutub utara membutuhkan waktu siang yang lama dan tingkat cahayanya rendah. Fotosintesis melampaui respirasi sehingga mereka dapat melipat gandakan bobot keringnya hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan, sehingga penimbunan karbohidrat bukanlah masalah dalam mempertahankan hidup. Diketahui pula bahwa tumbuhan alpin paling tidak dapat menggunakan karbon dioksida lebih efisien daripada tumbuhan dataran rendah, menurut Corner dan Diemer pada tahun 1987. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Tanaman di setiap belahan bumi memiliki produktivitas yang berbeda dalam melakukan fotosintesis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Faktor yang pertama adalah pengaruh cahaya. Cahaya sering membatasi fotosintesis yang juga berkaitan dengan penambatan karbon dioksida. Pada siang hari, tingkat cahaya paling tinggi, sehingga penambatan karbon dioksida paling banyak terjadi. Jumlah cahaya atau jumlah foton dalam daerah panjang gelombang untuk fotosintesis adalah 400 sampai 700 nanometer. Jumlah cahaya efektif dalam fotosintesis dinamakan flux foton fotosintesis atau disingkat dengan ppf. Adaptasi terhadap cahaya dan naungan. Daun dewasa memperlihatkan daya adaptasi yang sangat rendah terhadap naungan atau cahaya. Tapi, adaptasi beberapa tumbuhan secara keseluruhan cukup tinggi terhadap kedua keadaan tersebut selama perkembangannya, terutama adaptasi terhadap naungan. Yang ketiga yaitu pengaruh cahaya terhadap tajuk tumbuhan. Tingkat cahaya tinggi akan menjenuhkan daun bagian atas, tapi lebih banyak cahaya yang kemudian diteruskan dan dipantulkan ke daun ternaung di bawah yang belum jenuh. Akibatnya,
Satu tumbuhan secara keseluruhan mungkin jarang menerima cahaya yang cukup untuk memaksimumkan laju fotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan CO2. Peningkatan CO2 di udara meningkatkan pula fotosintesis pada tumbuhan. Pada konsentrasi CO2 tinggi, tingkat radiasi yang tinggi meningkatkan fotosintesis jauh lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi CO2 yang rendah. Kemudian yang kelima adalah suhu. Pengaruh suhu terhadap fotosintesis bergantung pada spesies dan keadaan lingkungan tempat tumbuhan itu tumbuh. Secara umum, suhu optimum untuk fotosintesis sama dengan suhu siang hari di tempat tumbuhan tersebut biasa hidup. Kemudian yang keenam adalah umur daun. Sejalan dengan pertumbuhan daun, kemampuannya untuk berfotosintesis juga meningkat sampai daun berkembang penuh dan kemudian mulai menurun secara perlahan. Daun tua yang hampir mati menjadi kuning dan tidak mampu berfotosintesis karena rusaknya klorofil dan hilangnya fungsi kloroplas. Kemudian yang ketujuh adalah translokasi karbohidrat. Spesies yang mempunyai laju fotosintesis tinggi juga mempunyai laju translokasi yang tinggi. Daun yang sehat dapat melakukan fotosintesis lebih cepat, menandakan bahwa peningkatan translokasi dari daun sehat dapat menghilangkan sebagian hambatan terhadap penambatan CO2. Poin selanjutnya yaitu adalah laju fotosintesis, efisiensi, dan produksi tanaman. Efisiensi fotosintesis hasil tanaman paling baik dihitung dengan membagi energi PAR atau photosynthetically active radiation, yang artinya radiasi aktif fotosintesis. Energi PAR total yang diserap tanaman dari sejak penanaman sampai panen menjadi energi ikatan kimia total dalam sukrosa yang dihasilkan dalam fotosintesis. Efisiensi maksimum produksi biomasa keseluruhan adalah 18%. Sebagian besar PAR terbuang bila mengenai permukaan tanah kosong di antara tanaman muda sebelum tajuk daun terbentuk. Hanya 40-45% energi cahaya matahari terdapat di wilayah PAR, sehingga secara teori, efisiensi maksimum dari semua energi matahari hanya sekitar 8%, atau 45% dari 18% tersebut. Pada suhu antara 10-25 derajat, dan pada tingkat normal CO2 dan O2 atmosfer, efisiensi hampir sama bagi tumbuhan C3 dan C4. Pada suhu udara normal, efisiensi tumbuhan C3 menurun, sedangkan efisiensi tumbuhan C4 tetap. Bila suhu meningkat sampai di atas 30 derajat Celcius, efisiensi sebagian besar tumbuhan C3 menjadi lebih rendah daripada tumbuhan C4. Efisiensi ini bertolak belakang dengan naiknya suhu sebagai akibat lebih rendahnya fotosintesis pada tumbuhan C3 karena lebih cepatnya kehilangan CO2 pada fotorespirasi. Peningkatan pemanjangan batang sering menguntungkan tumbuhan dalam persaingan memperebutkan cahaya, tapi tidak pada pertanaman bijian yang seragam. Peningkatan hasil biji diperoleh pada kultivar kerdil atau semi kerdil yang mengalokasikan lebih banyak fotosintat ke biji daripada ke batang. Keuntungan lain ialah kultivar ini tidak mudah rebah seperti kultivar jangkung, terutama bila dipupuki banyak pupuk nitrogen. Ahli pertanian, termasuk ahli kehutanan, memperhatikan produktivitas bagian tanaman yang bernilai ekonomi. Tujuannya ialah meningkatkan persentase dan jumlah energi PAR yang dipindahkan ke produk yang dipanen. Persentase bobot produk yang dipanen dibandingkan dengan biomasa tanaman di atas tanah disebut indeks panen bagi beberapa tanaman penting, termasuk gandum, padi, jelai, oats, dan kacang tanah. Indeks panen rata telah mencapai sekitar 50%. Indeks panen yang sangat tinggi tersebut berasal dari program pemuliaan yang menghasilkan kultivar yang mengalihkan lebih sedikit PAR ke arah daun dan batang, tetapi lebih banyak ke arah biji. Baik,
Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dapat kalian sampaikan pada kolom komentar. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.